Halo teman-teman, video kali ini akan membahas tentang epidemiologi, lebih tepatnya yaitu penyebab penyakit dan model penularannya. Sebelum masuk ke video, mari berkenalan dengan anggota kelompok kami. Nah, sekarang yuk lanjut ke videonya. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu epidemiologi? Jadi, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan pada suatu populasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana cara mengendalikannya. Lebih sederhananya, epidemiologi adalah studi tentang bagaimana penyakit menyebar dan apa yang menyebabkannya dalam sebuah populasi. Setiap penyakit pasti ada penyebabnya, karena penyebab akan mendahului akibat. Berikut ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan penyebab penyakit. Teori yang pertama yaitu teori Hipokratik. Penyakit dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti tanah, udara, air, iklim, dan lain-lain. Menurut Hippocrates, penyakit terjadi akibat ketidakseimbangan cairan tubuh. Teori berikutnya adalah teori miasma. Berdasarkan pengertiannya, miasma adalah udara yang buruk. Hal itu dikarenakan dalam teori ini, penyakit dianggap bermunculan karena air tergenang, angin malam, atau udara kotor dari perut bumi. Teori yang ketiga yaitu teori kontagion oleh Hieronymus Fracastorius. Penyakit ditransmisikan dari satu orang ke orang lain melalui partikel yang sangat kecil atau mikroorganisme. Proses transmisi penyakit ini disebut kontagion. Teori berikutnya yaitu teori germ. Pada teori ini, penyakit disebabkan oleh jasad renik atau germ. Jasad renik atau kuman dianggap sebagai penyebab tunggal penyakit. Dengan adanya penemuan mikroskop oleh Leeuwenhoek, telah membantah teori miasma. Teori germ juga didukung dengan adanya penemuan vaksin cacar oleh Edward Jenner, penemuan vaksin rabies oleh Louis Pasteur, dan penemuan basil Mycobacterium tuberculosis oleh Robert Koch. Teori yang terakhir yaitu teori epidemiologi klasik. Teori ini digambarkan dengan triad epidemiologik. Dalam teori ini, penyakit adalah hasil dari kekuatan dalam suatu sistem dinamik yang terdiri dari agen infeksi, manusia, dan lingkungan. Agen diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu agen biologik, agen kimia, agen nutrisi, agen mekanik, dan agen fisika. Dalam triad epidemiologi atau segitiga epidemiologi, proses terjadinya penyakit merupakan hasil interaksi antara agen sebagai faktor penyebab penyakit, manusia sebagai penjamu atau host, dan faktor lingkungan atau environment yang mendukung. Agen akan menjadi rangsangan atau stimulasi terjadinya suatu penyakit. Faktor penjamu atau host adalah organisme yang dapat berupa hewan atau manusia yang merupakan faktor tempat atau berlabuhnya penyakit. Sementara faktor lingkungan adalah faktor ekstrinsik yang mempengaruhi agen dan peluang untuk terpajan. Faktor inilah yang menyebabkan atau memungkinkan transmisi penyakit. Ketiganya disebut trias epidemiologi. Teori epidemiologi klasik tentang penyebab penyakit ini diusulkan oleh John Gordon. Pada model ini, lingkungan mempengaruhi agen, penjamu, dan jalur transmisi agen dari suatu sumber ke penjamu. Ketiga komponen saling mempengaruhi dan menginisiasi timbulnya proses penyakit. Berikut ini adalah penggambaran kondisi dengan triad epidemiologi. Yang pertama yaitu keadaan tidak berpenyakit. Berikutnya, keadaan berpenyakit yang diakibatkan karena jumlah agen bertambah banyak. Keadaan berpenyakit berikutnya yaitu kerentanan penjamu bertambah berat yang diakibatkan karena daya tahan berkurang. Keadaan berpenyakit yang keempat yaitu jumlah agen bertambah banyak karena perubahan lingkungan. Keadaan yang terakhir yaitu kerentanan penjamu bertambah berat karena perubahan lingkungan. Tidak hanya itu loh teman-teman.
Konsep dasar timbulnya penyakit terdapat 3 macam model pendekatan, yaitu 1. Epidemiologi triangle yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua, roda atau wheel. Yang ketiga, jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation. Sekarang, mari kita lanjut ke model pendekatan yang kedua, yaitu roda atau wheel. Dalam konsep roda atau wheel, memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit. Besarnya peran dari masing-masing faktor bergantung pada penyakit yang bersangkutan, sehingga tidak hanya mementingkan peranan dari agen. Eits teman-teman, jangan lupa masih ada satu model pendekatan lagi. Apa sih model pendekatan yang terakhir? Yuk kita simak. Konsep pendekatan yang terakhir yaitu jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation. Suatu penyakit tidak tergantung pada satu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab akibat, sehingga penyakit dapat dicegah dengan memotong rantai pada berbagai titik. Demikian video dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.